Surabaya, Anda berada di sekitar kawasan Jalan Iskandar Muda ataupun juga di daerah dekat sini, masih ada tempat ya untuk bisa langsung hadir ke Masjid Al-Irsyad Jalan Iskandar Muda nomor 46 Surabaya. Meskipun jamaahnya banyak sekali di malam hari ini, masih ada kesempatan untuk sama-sama mendapatkan doa dari para malaikat dan juga keberkahan dan sakinah dari Allah Subhanahu wa taala. Kajian malam ini merupakan kajian bulanan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan rekaman kajian di bulan-bulan yang lalu berupa kaset DVD dengan menjadi donatur Masjid Al-Irsyad Surabaya, Anda bisa mendapatkan rekamannya. Caranya sangat mudah, bisa menghubungi kantor takmir Masjid Al-Irsyad Surabaya, Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 46 di Surabaya, telepon 031 329 8993. Dan insya Allah sebagian kita, saya yakin ini merupakan orang-orang yang sudah sering mengikuti dakwahnya ataupun juga tablignya Ustaz Muhammad Fauzil Azim SPSI. Sebagian lagi mungkin sudah membaca buku-buku beliau yang luar biasa. Izinkan saya memperkenalkan beliau, meskipun tinggalnya di Yogyakarta Ustaz ya, namun kelahirannya Jawa Timur di Mojokerto 46 tahun yang lalu kurang lebih. Kemudian saat ini beliau sudah memiliki 7 orang anak, dan sebagaimana yang kita ketahui sebagai konsultan di bidang parenting dan juga pernikahan ya, beberapa buku beliau berhubungan dengan pernikahan dan juga parenting, serta tentunya beliau penulis buku yang sangat produktif sekali. Kalau mau dicari atau mau ditanyakan nanti silahkan berapa puluh buku yang sudah beliau hadirkan ataupun juga sudah beliau hasilkan selama ini. Dan kita akan mendengarkan ceramah beliau yang bertema mereka yang menggetarkan dunia. Siapa saja mereka? Apakah mungkin ini adalah orang-orang yang spesial pada zaman dahulu, atau bahkan mungkin orang-orang yang ada di sekitar kita, atau bahkan kita yang akan menggetarkan dunia? Sama-sama kita akan simak tausiah atau ceramah akbar dari Ustadz Muhammad Fauzil Azim SPSI. Silahkan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, ma ba'd. Lama saya merenung apa yang sungguh-sungguh perlu saya sampaikan dan bermanfaat untuk kita pada malam hari ini. Karena sungguh sudah sangat banyak buku ditulis, majelis digelar dengan tema-tema yang serupa, dengan tema-tema semacam yang kita perbincangkan di malam hari ini. Apalagi kalau sudah membahas nama Muhammad Al-Fatih, Masya Allah, banyak sekali buku ditulis dan majelis-majelis digelar. Muhammad Al-Fatih banyak dibincang akhir-akhir ini, seolah-olah baru muncul walaupun sudah sekian abad yang lalu. Saya kemudian sempat teringat juga ketika saya mendapatkan permintaan untuk membahas topik ini, tema ini, dengan buku yang ditulis oleh Jihad Turbani. Ada seorang penulis berdarah Palestina, namanya Jihad Turbani, dan dia menulis buku yang berisi tentang 100 tokoh muslim yang mengubah sejarah. Buku karya penulis yang masih muda ini menyuguhkan kepada kita tokoh-tokoh muslim yang sebagiannya hampir terlupakan dalam sejarah, padahal mereka memiliki peran yang luar biasa besar. Akan tetapi saya kemudian merenungi kembali apa yang hendak kita petik dari perbincangan kita kali ini. Muhammad Al-Fatih memang orang besar. Kalau saya tidak membicarakannya bukan berarti menganggapnya kecil. Dan itu tidak dapat kita abaikan, tidak pula dapat kita bantah. Akan tetapi ibarat tanaman dari sebuah cita-cita yang sangat besar, Muhammad Al-Fatih adalah pemetik buahnya. Sementara yang menyiapkan agar tanaman itu besar, berbuah lebat adalah kedua orang tuanya. Nah, tetapi kalau kita bertanya, kita telusuri, kita runut ke belakang, maka bukan orang tuanya yang menanam bibit tanaman itu. Maksudnya Muhammad Al-Fatih adalah produk, adalah hasil dari perjalanan yang sangat panjang. Sejak masa kakek buyutnya, dia adalah keturunan ketujuh
yang kemudian mampu mewujudkan apa yang menjadi tekad sangat kuat dari kakeknya yang ketujuh bernama Ertugrul alias Ghazi. Ertugrul ini orang Turkmenistan tetapi makamnya ada di Turki, dan ia sangat berkeinginan, bertekad sangat kuat agar dirinya lah yang dimaksudkan dalam hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sebaik-baik panglima atau sebaik-baik pasukan. Tetapi ia tidak mampu meraihnya, ternyata bukan ia. Dan ia wariskan betul kemauan yang sangat kuat, tekad sangat kuat itu, kemauan yang sangat kencang. Ia memulai perjuangannya dengan sungguh-sungguh itu, kemauan kerasnya itu pada tahun 1230. Dan Konstantinopel baru dapat direbut, ditaklukkan oleh cucunya yang ketujuh pada tahun 1453. Berapa tahun itu? Lama sekali ya. Nah, tetapi bukan ini yang hendak saya bahas di awal. Dan saya tidak akan menitik beratkan pada pembahasan sejarah karena ini bukan bidang saya. Bukan karena saya alergi membahasnya, bukan itu ya. Tetapi pertalian sejarah dan rangkaian peristiwa yang bertalian dengannya akan lebih baik kalau dibahas oleh pakarnya. Misalnya Dr. Tiar Anwar Bakhtiar. Itu adalah salah satu contoh sejarawan yang sangat tepat untuk mengurai panjang lebar dan menyuguhkan hukum-hukum sejarah yang terkait dengannya. Nah, bagian saya apa? Bagian saya adalah berusaha melihat apa yang dapat kita ambil sebagai pelajaran dalam kedudukan kita sebagai orang tua maupun guru. Nah, karena hal yang pasti adalah ketika kita menjadi orang tua, maka kita tidak dapat menunggu suasana berubah. Kita tidak dapat menunggu pendidikan persekolahan menjadi lebih baik. Kita harus memulai dari diri kita sendiri untuk menyiapkan anak-anak kita. Begitu pula ketika kita menjadi guru, kita tidak dapat menunggu orang tua murid anak kita. Kita tidak dapat menunggu sistem lebih baik, tidak dapat menunggu masyarakat berubah, tetapi kitalah yang perlu memulai. Nah, di sini agak sulit saya menentukan siapa saja yang sangat penting untuk kita bahas. Tetapi ketika siang tadi saya keluar dari masjid ini, pandangan mata saya mengarah kepada tulisan Quds di sebuah gedung tak jauh dari masjid ini, maka saya segera teringat dengan Baitul Maqdis. Sebutan yang lebih tepat untuk kawasan seluas 855 dunum atau 85,5 hektar, yang di dalam kawasan Baitul Maqdis itu ada kompleks Masjidil Aqsa. Kompleks Masjidil Aqsa itu bukan hanya satu masjid, tapi semuanya ini keseluruhannya kompleks yang seluas 144 dunum atau 14,4 hektar itulah yang disebut sebagai Masjidil Aqsa. Nah, tentang Baitul Maqdis hingga hari ini dan kita semua berkewajiban untuk memikirkan pembebasan bagi masjid suci umat Islam di antara 3 masjid yang utama, yakni Masjidil Haram, Masjidil Aqsa dan Masjid Nabawi, mengingatkan kita kepada Salahuddin Al-Ayyubi, sang pembebas Masjidil Aqsa. Nah, tetapi sebagaimana Al-Fatih, dia adalah pemetik buahnya. Maksudnya memang yang membebaskan Masjidil Aqsa adalah Salahuddin Al-Ayyubi, tetapi kenapa lahir seorang Salahuddin Al-Ayyubi? Inilah yang perlu kita runut. Bukan berarti kalau Salahuddin Al-Ayyubi itu pemetik buahnya, bukan berarti tinggal enaknya. Tidak, karena untuk memetik itu juga perlu keberanian. Keberanian tetap harus ada, ilmu juga demikian. Ruh jihad harus benar-benar kuat. Tanpa itu dia tidak akan menjadi pembebas Masjidil Aqsa. Akan tetapi yang menjadikan dia siap ditempa oleh pamannya Asaduddin Syirkuh, ditempa oleh keluarganya, juga oleh gurunya, dan sekaligus yang mengamanai dia untuk berangkat berperang bersama pamannya Asaduddin Syirkuh ke Mesir untuk membuka jalan pembebasan Masjidil Aqsa. Karena tidak mungkin Masjidil Aqsa ini bebas kecuali kalau di Mesir ini tegak
pemerintahan yang berpihak kepada Islam. Jadi sepanjang sejarah selalu demikian. Maka untuk menuju pembebasan Masjidil Aqsa harus ditegakkanlah pemerintahan yang kuat yang berpihak kepada Islam ini di Mesir. Dan yang ditugasi adalah Ashaduddin Syirkuh, pamannya Salahuddin Al-Ayyubi, beserta Salahuddin Al-Ayyubi yang waktu itu masih sangat muda, oleh Nuruddin Zanki. Nah, apa yang dapat kita telusuri sehingga muncullah sesosok Salahuddin Al-Ayyubi? Mari kita runut jauh ke belakang. Ada seorang intelektual, awalnya dia adalah seorang penggila filsafat. Dulunya senang sekali dengan filsafat dan berbagai macam cabang-cabang keilmuan yang sebagainya tak jelas arahnya. Kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan lebih bersungguh-sungguh mempelajari, menekuni, mencari guru-guru yang dapat mengajarinya ulumuddin. Ia bertekun-tekun mendalami agama ini, sejenak memisahkan diri dari hiruk pikuk kegaduhan maupun kemunduran agama saat itu. Lalu sampailah ia bahwa tidak ada jalan untuk menyelamatkan umat dari kemunduran, keterpurukan dan penjajahan salibis, karena saat itu muslimin itu kalah takluk oleh pasukan salib. Maka ia gelisah dengan hal tersebut dan sampailah ia kepada kesimpulan bahwa tidak mungkin bangkit dari keterpurukan itu hanya dengan menyiapkan pasukan-pasukan, tidak mungkin bangkit dari keterpurukan itu hanya dengan memperbanyak pedagang-pedagang, tidak mungkin bangkit dari keterpurukan itu hanya dengan menyiapkan orang-orang yang tangguh di bidangnya. Tidak ada jalan kecuali dengan menghidupkan kembali agama pada diri kaum muslimin. Harus ada islah, perbaikan. Umat ini harus kembali menemukan ruh agama. Dan rasa-rasanya ketika saya memikirkan ini, saya jadi risau pada diri saya sendiri. Jangan-jangan keadaan saya lebih buruk daripada apa yang membuat orang ini gelisah. Berapa banyak orang yang sholat tetapi hanya gerak-gerak fisiknya saja. Lisannya tetap mengucapkan kalimat yang benar, tapi hatinya lalai tak ikut. Nah, gerakan islah yang dilakukannya ini menyebar ke berbagai belahan bumi, ke berbagai dunia Islam. Dia pun kemudian melakukan pengembaraan ke kota-kota di mana pada masa itu adalah pusat-pusat ilmu. Ke Naisabur yang sekarang masuk wilayah Iran. Dan pada masa itu, Iran pada masa itulah wilayah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan runtuhnya Iran sebagai negeri Ahlus Sunnah wal Jamaah juga bukan ketika kaum muslimin Ahlus Sunnah wal Jamaah ini sedikit jumlahnya, bahkan sangat banyak, tetapi ketika dakwah terhenti. Majelis ilmu masih ada, musabaqah masih ada, tetapi dakwah, orang-orang yang menyeru, mengingatkan, memerintahkan kepada kebaikan, itulah yang sudah semakin surut. Ia ke Baghdad, Hijaz, Mesir, Syam, termasuk Baitul Maqdis dan juga ke Damaskus. Di Damaskus inilah kitabnya yang sangat legendaris berjudul Ihya Ulumuddin ia tulis. Sampai di sini kira-kira sudah bisa tahu siapa orang ini. Dia adalah Imam Al-Ghazali. Inilah kitab yang berusaha menggabungkan fikih dengan akhlak, berusaha menegakkan niat dan tujuan dalam berbagai urusan agama. Jadi kalau baca itu sudah mendapatkan dua-duanya. Nah, sosok inilah yang namanya Muhammad, bapaknya juga namanya Muhammad, kakeknya juga namanya Muhammad, kakek buyutnya namanya Ahmad. Ia dari Tus. Tus itu wilayah Iran. Jadi Masya Allah, kalau kita tengok dulu itu, dan ini menjadi peringatan bagi kita. Iran itu adalah negeri subur para ulama. Imam Muslim, Imam Al-Hakim, Imam Al-Baihaqi, Imam An-Nasai, dan lain-lain. Banyak bermunculan di mana? Di Iran, yang waktu itu masih bernama Persia.
seolah-olah tak mungkin akan runtuh. Tetapi ketika dakwah terhenti, sebagaimana Andalusia yang dulu merupakan wilayah kekuasaan muslimin, sampai hari ini masjidnya masih bisa kita lihat walaupun sudah tak berfungsi sebagai masjid melainkan sebagai tempat wisata. Luar biasa bentangan kekuasaan dan kejayaan kaum muslimin pada masa itu. Tetapi ketika dakwah terhenti, maka ketika itulah kehormatan kita, kejayaan kita runtuh, bukan karena kalah dalam jumlah pasukan dan juga bukan karena kalah dalam persenjataan, tetapi ketika yang menjadikan kita ini sebagai umat terbaik sudah tiada, yakni 3 perkara yang menjadikan kita sebagai umat terbaik. Pertama adalah tegaknya amru bil ma'ruf, yang kedua adalah tegaknya nahyu 'anil munkar, dan yang ketiga adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menggunakan kata antum melainkan kuntum khaira ummah. Artinya hanya kalau syaratnya dipenuhi, maka barulah itu akan kita dapatkan. Nah, kita teruskan kembali perbincangan kita tentang Muhammad bin Ahmad At-Tusi, atau lebih dikenal sebagai Abu Hamid Al-Ghazali, atau lebih terkenal lagi, lebih populer lagi dengan sebutan Imam Al-Ghazali. Nah, salah satu murid dari Imam Al-Ghazali ini namanya Marwan bin Ali At-Tanzi, yang kelak menjadi wazir dari Imaduddin Zanki, ayah dari Nuruddin Zanki. Lalu apa hubungannya dengan Salahuddin Al-Ayyubi? Bukankah Salahuddin Al-Ayyubi itu adalah putra dari Najmuddin Al-Ayyubi, bukan putra dari Nuruddin Zanki? Nuruddin Zanki ini belajar, salah satu orang yang belajar kepada Marwan bin Ali At-Tanzi. Masya Allah. Jadi kalau kita tengok pada masa itu, orang sibuk di dunia pemerintahan pun masih ngajar. Nah, kayaknya agak berkebalikan dengan masa ini ya. Guru kalau sudah punya posisi jadi anggota dewan sudah nggak ngajar lagi. Wallahu alam kalau sebelumnya dia dai, apakah setelah menjadi anggota dewan misalnya akan tetap berdakwah. Nah, kalau kita tengok baik itu Nuruddin Zanki sendiri atau nanti wazir pada masa ayahnya yakni Marwan bin Ali, ini meskipun sudah memegang jabatan dan jabatan yang sangat kunci, tetapi tidak lupa mengajar. Gurunya ini yakni Marwan bin Ali juga mempunyai murid yang masyhur, yang sangat terkenal dan menjadi penasihatnya. Murid dari Marwan bin Ali yang sekaligus penasihat dari Nuruddin Zanki ini, kita kenal namanya karena kitabnya, namanya adalah Ibnu Asakir, ya. Tapi kita teruskan lagi. Jadi beliau ini mumpuni dalam ilmu hadis, dan itu sebabnya Nuruddin Zanki membuatkannya madrasah untuk mengajarkan ulumul hadis. Madrasah itu namanya Darul Hadis An-Nuriyah. Nuruddin mewariskan cita-cita pembebasan Masjidil Aqsa itu kepada Salahuddin Al-Ayyubi dan memberikan kepercayaan yang sangat besar kepada paman dari Salahuddin Al-Ayyubi untuk menempa Salahuddin yang masih kecil, yang masih muda ini. Pamannya ini adalah Asaduddin Syirkuh. Keduanya diterjunkan dalam perang penaklukan Mesir sebagai jalan pembebasan Masjidil Aqsa. Nah, siapa Salahuddin Al-Ayyubi? Tadi kita sempat cerita sekilas, tetapi kaitannya dengan penasehat dari Nuruddin Zanki itu apanya? Salahuddin Al-Ayyubi ini belajar hadis kepada Ibnu Asakir. Nah, dan tatkala Salahuddin Al-Ayyubi ini semakin dekat dengan pembebasan Masjidil Aqsa, maka ia meminta kepada gurunya ini bekal untuk pembebasan Masjidil Aqsa. Apa bekal yang diberikannya?
Dari ini untuk menyiapkan dirinya, menyiapkan pasukannya. Apa bekal yang diberikannya? Bukan pedang, bukan tombak, bukan panah. Bukan berarti itu semua tidak penting. Tetapi Ibnu Asakir menuliskan kitab yang berjudul Tarikh Ad-Dimashqi, yang sangat tebal, gitu ya. Masya Allah. Kenapa tarikh? Karena pada tarikh itu, jika sejarah itu ditulis dengan jujur, maka di dalamnya ada pelajaran-pelajaran. Setiap perjuangan di sana selalu ada orang-orang yang menelikung, orang-orang yang berkhianat dan lain-lain. Nah, fokus saya bukan di situ. Sebagaimana saya katakan di awal, saya bahas ini lebih banyak berkaitan dengan pelajaran apa yang bisa kita ambil dalam kedudukan kita sebagai orang tua atau sebagai guru. Nah, tapi yang menarik adalah bahwa Ibnu Asakir memberikan bekal kepada muridnya ini kitab yang sangat tebal, yakni Tarikh Ad-Dimashqi. Nah, sebagaimana saya katakan sebelumnya, perbincangan kita kali ini bukanlah tentang detail-detail sejarah. Itu bukan bagian saya, itu adalah bagian dari para ahli sejarah. Yang ingin saya garis bawahi adalah bagaimana pengaruh gerakan islah yang dimulai, yang dirintis oleh Imam Al-Ghazali, kegelisahan Imam Al-Ghazali terhadap memudarnya ruh agama ini, serta kerinduannya terhadap bangkit kembalinya agama ini sebagai panduan hidup yang benar-benar nyata pada diri setiap kaum muslimin. Di kalangan kaum muslimin pada umat ini membawa serangkaian sejarah yang sangat panjang, bukan hanya di masanya. Nah, ini bukan tentang mimpi-mimpi Imam Al-Ghazali, tetapi gerakan itu membawa pengaruh yang sangat luas. Banyak kritik yang dialamatkan kepada Imam Al-Ghazali, dan itu wajar. Tidak ada manusia yang maksum selain Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Begitu pula para pengkritik Imam Al-Ghazali juga tidak maksum. Bukan berarti kritik itu salah, tetapi bukan berarti kalau ada kritik meniadakan kebaikan-kebaikannya. Nah, kita tidak dapat menutup mata bahwa kegelisahan, tekad yang kuat dan dorongan untuk kembali kepada agama itulah yang begitu membekas, menghidupkan kembali agama hingga akhirnya Baitul Maqdis dapat dibebaskan. Sebuah kawasan yang selama berabad-abad hingga hari ini menjadi ukuran. Apa ukurannya? Kalau Baitul Maqdis terjajah, itu pertanda keadaan kaum muslimin sedang lemah, tak punya izzah, tak punya kehormatan yang sangat kokoh. Dia bukan menjadi kekuatan penentu. Tetapi apabila Masjidil Aqsa merdeka, Masjidil Aqsa terbebaskan, Masjidil Aqsa berjaya, itulah pertanda Islam sedang tegak di muka bumi dan Islam sangat berwibawa di muka bumi. Ada lagi sebenarnya yang ingin saya sebut dalam kesempatan pada malam hari ini. Kalau tadi berkenaan dengan bagaimana pendidik itu melahirkan pengaruh yang sangat besar hingga melahirkan perubahan-perubahan yang sangat besar, maka kali ini saya ingin membincang sejenak, tetapi saya khawatir waktu yang semakin tak memungkinkan. Nah, karena itu saya ingin bincang ringkas. Satunya berkenaan dengan apa yang lebih dekat dengan kita. Tentang apa itu? Tentang seorang perempuan asalnya Bima, anak dari Sultan Abdul Qahir, yang di sana juga menjadi tokoh penggerak, tokoh penyebar Islam. Anak perempuannya ini bergelar Ratu Ageng, istri dari Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama. Tetapi kemudian ia memilih keluar dari istana, meninggalkan fasilitas dan segala kenikmatannya. Ia memilih menjauh, mengurusi sebuah tempat, masjidnya sampai sekarang masih ada. Dia kemudian tinggal di tempat yang namanya Tegalrejo
Untuk apa? Rasa kecewanya, kegelisahannya karena melihat pada anaknya, pada cucunya tak muncul, pada cucu tak muncul gelegak yang sangat kuat untuk membela, untuk memperjuangkan agama ini. Maka dia ambil seorang cicit. Jadi salah satu cicitnya dia ambil, yang kelak kita mengenalnya sebagai Pangeran Diponegoro. Apa yang menarik? Ini seorang bangsawan yang kalau mau tinggal ongkang-ongkang kaki, maka hidupnya akan serba berkecukupan. Tetapi tidak dengan Ratu Ageng, perempuan yang pandai memanah, tangkas berkuda, dan terampil berperang menghadapi musuh ini, memilih untuk mengkader, menyiapkan cicitnya. Ketangkasan ia ajarkan, dan dia sendiri yang mengajar kitab-kitab yang ia ajarkan sendiri, antara lain adalah takrib. Dia juga ajarkan kepada cicitnya ini Fathul Wahab. Ia ajarkan. Kenapa tak banyak yang diajarkan? Karena setiap kali mengajarkan, yang ia lihat bukanlah apakah cicitnya ini sudah mengingat isinya, tetapi apakah dari apa yang diajarkan itu sudah muncul semangat, sudah muncul dorongan untuk mengamalkannya dan menerapkannya di masyarakat. Nah, ini memang ia mengajarkan sendiri kitab-kitab agama itu, mengajarkan kepada cicitnya ini juga bahasa Arab. Tetapi bukan itu yang hendak kita perbincangkan. Pengaruhnya paling kuat adalah justru pada pembentukan karakter, pembentukan pribadi, penggembelengan tekad untuk memperjuangkan agama ini sehingga mendarah daging. Kelak pada perang Diponegoro, cicit dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-1 ini memang bukan mufti. Ada orang-orang lain yang lebih mumpuni dalam soal ulumuddin, yang lebih mumpuni dalam soal ilmu agama. Dia bukanlah tokoh ulamanya, tetapi ia membangkitkan gelegak perjuangan menegakkan agama, mencintai agama, menggelorakan semangat itu kepada pasukannya untuk bersungguh-sungguh mencari ilmu, sehingga tatkala pasukannya harus kocar-kacir karena didesak oleh musuh, kekuatannya melemah, dan apalagi ketika Pangeran Diponegoro dengan cara licik dikhianati, lalu ditangkap, kemudian diasingkan ke Makassar, maka murid-muridnya yang tercecer ini menyebar dimanapun mereka berada. Di sanalah mereka berusaha menghidupkan kembali ilmu agama ini, membuat pesantren-pesantren. Ada nama yang mungkin kita pernah dengar, Kiai Haji Hashim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Juga kita mendengar nama Raden Ayu Kartini. Kalau belum nikah Raden Ajeng, kalau sudah nikah gelarnya berubah menjadi Raden Ayu Kartini. Nah, ketiga orang ini belajar kepada Kiai Soleh Darade Semarang, dan ini adalah mata rantai yang terkait dengan Pangeran Diponegoro. Ada lagi yang berkaitan dengan negeri kita ini. Bahkan kalau kita berbicara tentang bapak pergerakan dari para pejuang, maka itu masih ada sangkut pautnya dengan Pangeran Diponegoro. Pergerakan Indonesia modern ini hampir semuanya dapat dirunut, termasuk Soekarno adalah murid dari Haji Umar Said Cokro Aminoto, pendiri Syarikat Islam. Lalu apa hubungannya dengan Pangeran Diponegoro? Haji Umar Said Cokro Aminoto adalah cicit dari Kiai Kasan Besari di Tegalrejo yang ada di Ponorogo. Nah, sosok yang dikenal sebagai setinggi-tinggi ilmu, semurni-murni tauhid, dan sepintar-pintar siasat ini, kalau ditelusuri lagi siapakah Kiai Kasan Besari itu? Kiai Kasan Besari adalah simpatisan
yang berasal dari keraton di Surakarta pada masa itu, yang kemudian memilih jalan untuk ketika yang lain berperang, ini simpatisan sangat kuat dari Pangeran Diponegoro, dia memilih untuk mengajarkan ilmu agama. Nanti dari salah satu jalur Kiai Hasan Besari ini, kita juga mengenal pesantren yang bertebaran di mana-mana yang bernama Gontor. Nah, saudara-saudara, saya kira itu sekilas perbincangan kita pada malam hari ini. Selain tadi kita menyebut Ertugrul yang juga tidak berpanjang lebar, ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik. Jika hanya pengetahuan, lebih-lebih sekarang ini sangat mudah dicari. Dengan HP kita dengan mudah mencari pengetahuan apa saja, tetapi ada yang tidak dapat digantikan oleh Google, tidak dapat digantikan oleh guru-guru les, yakni tempaan idealisme. Apa itu idealisme? Semangat yang sangat kuat untuk mewujudkan apa-apa yang diyakininya dengan sungguh-sungguh. Ghirrah memperjuangkan agama ini juga tidak dapat dicari lewat Google. Dorongan cita-cita yang kuat untuk siap berletih-letih, semisal pada Ratu Ageng tadi, untuk apa dia keluar dari istana, padahal dengan itu dia bisa mengajari dalam suasana yang nyaman, karena di sana tidak memungkinkan untuk menggembleng, untuk melatih, menempa mental cicitnya. Dan itu berarti dia harus siap berletih-letih. Pagi-pagi bangun membangunkan cucunya, qiyamul lail, mengajari cucunya. Kemudian setelah mengajari cucunya, dia berangkat untuk bertani sebagai sumber penghidupannya. Lalu kembali lagi ke rumahnya menggembleng cucunya. Nah, gembelengan-gembelengan ini tidak dapat diperoleh kecuali dari guru-guru yang bertemu langsung, yang guru-guru ini memiliki ghirrah sangat kuat, cita-cita yang sangat jelas, juga dari para orang tua yang memiliki iman sangat kokoh, cita-cita perjuangan sangat besar. Sebagai penutup, saya ingin mengakhiri dengan kalimat, pengajaran itu berbeda dengan pendidikan. Pendidikan itu berbeda dengan pengkaderan. Begitu pula dakwah ini. Boleh jadi banyak orang-orang cemerlang, pengetahuannya luas, tapi kalau mereka tidak disiapkan sebagai kader-kader dakwah, melangkahkan kaki jauh sedikit saja, sudah keder mereka. Bukan karena fisiknya yang tak kuat, tetapi hatinya yang tak kuat. Wallahu a'lam bishawab, dan selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, jazakumullah khairan jaza Ustaz Fauzil Azim dan mitra muslim serta Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan ikuti dulu azan Isya untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya, kemudian setelah ini akan kita lanjutkan dengan tausiah dari Ustaz Fauzil Azim. Alhamdulillah, azan Isya bisa kita dengar dengan kondisi aman ya. Ada beberapa kawasan di Indonesia di belahan bumi lainnya mungkin yang untuk mengumandangkan azan saja perlu kondisi-kondisi ekstra, kemudian melaksanakan sholat berjamaah di masjid juga perlu pengawasan dan lain sebagainya. Bersyukur kepada Allah di Indonesia, Allah berikan semua nikmat ini, namun nikmat tersebut tentu nantinya harus kita pertanggungjawabkan dengan sama-sama, kalau kata Ustadz Fauzil Azim tadi, mengkader para generasi muda untuk menjadi pembebas-pembebas agama, pembebas Baitul Maqdis ya di masa yang akan datang. Baik, sebelum kita lanjutkan, mitra muslim dan juga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada beberapa informasi dari Takmir Masjid Al-Irsyad Surabaya. Yang pertama, malam hari ini sholat gerhana bulan insya Allah akan dilaksanakan di Masjid Al-Irsyad. Anda bisa mengikuti sholat gerhana bulan, qiyamul lail dan subuh berjamaah di Masjid Al-Irsyad Surabaya. Sebagai imam Ustadz Fahmi Abdillah Mahri dan Ustadz Khuzainal Arifin. Khotibnya Ustadz Aisyah Soleh Kude MPDI, dan insya Allah nanti malam ada pada Sabtu dini hari ya, malam ini atau dini hari ini pada pukul 2:30 atau setengah 3 qiyamul lail dan juga sholat gerhana bulannya dimulai pada pukul 2:30 atau setengah 3 pagi. Untuk Anda para wanita juga disediakan tempat khusus.
Kemudian jangan lupa untuk mengikuti kajian rutin bulanan Masjid Al-Irsyad Surabaya untuk bulan Agustus tahun 2018, bulan depan, bersama pembicara Al-Ustadz Profesor Dr. Didin Hafiduddin MA dari Jakarta. Waktunya hari Jumat tanggal 10 Agustus setelah sholat maghrib sampai selesai, dan bagi para wanita juga disediakan tempat. Untuk Anda yang ingin mendapatkan rekaman kajian malam hari ini ataupun juga bulan-bulan sebelumnya, caranya sangat mudah. Anda bisa menjadi donatur Masjid Al-Irsyad Surabaya dengan menghubungi kantor takmir di Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 46 Surabaya. Telepon 031 329 8993. Ada banyak nama atau tokoh tadi yang disampaikan Ustadz Fauzil Azim. Ada Muhammad Al-Fatih, Daerah Tugrul, ada Nurzin Zengki, ada Salahuddin, ada Imam Al-Ghazali, kemudian Marwan bin Ali, Ibnu Asakir, kemudian juga ada Ratu Ageng, serta Pangeran Diponegoro, Kiai Soleh Darat, Hos Cokroaminoto atau Haji Umar Said Cokroaminoto, dan juga Kiai Haji Hasan Basari. Apa kemudian yang bisa kita dapatkan dari cerita-cerita beliau? Akan kita lanjutkan. Silakan Ustadz Fauzil Azim. Atau langsung kita buka tanya jawab. Baik, alhamdulillah. Ada banyak waktu berarti untuk berinteraksi dan juga untuk berdiskusi dengan beliau di malam hari ini. Silakan Bapak atau Ibu yang akan memulai tanya jawab. Untuk Ibu mungkin nanti bisa dibantu oleh panitia dengan menuliskan pertanyaannya ke kertas ya, nanti akan dibacakan di depan. Oke, Bapak satu, kemudian Bapak bisa mendekat karena mikrofonnya tidak sampai ke tempat Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Widodo dari Masjid Al-Muttaqin, Kompleks Angkatan Laut Kenjeran. Ustadz Fauzil Azim yang saya hormati, ada dua hal yang saya tanyakan kepada panjenengan Bapak. Yang pertama, sebagaimana tadi yang Ustadz sampaikan bahwa narasi Bapak di awal yang memang memunculkan nama-nama tokoh-tokoh besar sebagaimana tema yang dimunculkan pada malam hari ini adalah mereka yang menggetarkan dunia. Cuma konteks di dalam keluarga ini yang saya ingin tanyakan ke panjenengan. Bagaimana kaifiyahnya, bagaimana metodologi praktisnya agar kita orang-orang tua ini untuk bisa menghadirkan, untuk bisa mendidik, untuk bisa melakukan transfer teologi, semangat ruh jihad kepada anak-anak kita di tengah-tengah tekanan, di tengah-tengah pengaruh globalisasi yang luar biasa, di mana pengaruh globalisasi, pengaruh revolusi IT dan seterusnya itu di mana yang memegang adalah mereka-mereka yang mengusung ideologi non-Islam. Dan itu yang mewarnai dalam otak dan pikiran anak-anak kita sekarang. Kita sebagaimana sudah berusaha sekuat tenaga di rumah, bagaimana caranya anak kita pagari, kita didik, kita sekolahkan di sekolahan-sekolahan Islam dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi ketika dia di masyarakat, di lingkungannya, di lingkungan pergaulannya dan seterusnya, betapa dia berat sekali untuk bisa mengaplikasikan nilai-nilai itu. Apalagi kalau sudah memegang benda yang bernama HP itu luar biasa. Itu yang pertama Bapak. Caranya bagaimana aplikasi kita sebagai orang tua untuk bisa menghasung anak-anak kita menjadi anak-anak yang insya Allah yang sebagaimana kita doa bersama agar muncul nanti di antara anak-anak jamaah Masjid Al-Irsyad ini yang mampu menggetarkan kalau enggak dunia paling tidak di daerah di Surabaya ini. Yang kedua Bapak, tokoh-tokoh yang Bapak sebutkan di depan, saya tidak terlalu yang mendunia, yang lokal saja. Orang-orang yang dulu menjadi pionir, bapak-bapak pendiri bangsa kita,
yang merumuskan Pancasila dan seterusnya, itu sebenarnya kan kiai-kiai kita yang luar biasa. Tokoh-tokoh Islam besar seperti Pak Natsir, Mr. Kasman Singodimedjo, Ki Bagus Hadikusumo, dan lain-lain, itu kan luar biasa. Tapi nyaris anak dan cucu kita itu enggak mengenal dengan itu. Ada keterputusan. Yang saya ingin tanyakan, apakah sekarang ini menurut Ustadz Fauzil Hatim, ini apakah sudah ada tengara, sudah ada isyarah bahwa kebangkitan umat Islam di Indonesia, ini kira-kira keniscayaannya ini sejauh mana? Kalau sekarang alhamdulillah setelah peristiwa kemarin 212 dan sebagainya, itu masjid-masjid besar, itu subuhnya sudah lumayan luar biasa, termasuk di masjid kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung kita jawab Ustaz ya. Ya. Dua pertanyaan dari Pak Ahmad Widodo. Saya mulai dari pertanyaan yang terakhir. Ini pertanyaannya tampaknya cuma dua, tapi pertanyaan yang kedua itu sebenarnya banyak pertanyaan ya. Nah, pertama, tugas kita itu bukan memastikan bahwa apakah sudah ada tanda-tanda akan adanya kebangkitan, akan adanya kemenangan bagi kaum muslimin ini di negeri kita ini. Tetapi tugas kita ini adalah mempersiapkan diri kita, memperbaiki diri kita, dan berhati-hati terhadap apa-apa yang membelokkan arah perjuangan kita, membelokkan niat, arahnya tetap niatnya berbelok, itu juga menjadikan perjuangan kita tidak barokah. Nah, apa sih bedanya mukminin dengan munafikin itu? Memang nanti akan kelihatan, tetapi perbedaan pokoknya bukanlah pada masalah apa yang dikerjakannya. Karena itulah ini sekaligus nanti menjawab pertanyaan pertama, urusan paling pokok bukan metodenya bagaimana, melainkan apa yang perlu kita siapkan dalam diri kita. Gitu ya. Nah, jadi marilah kita memikirkan 3 kunci itu. Kuntum khaira ummah ukhrijat, dikeluarkan, ukhrijat, dikeluarkan. Saya ulangi lagi, ukhrijat itu dikeluarkan linnas, di antara manusia. Artinya kalau kita penuhi syarat-syaratnya, nanti kita tengok apa itu, maka Allah nanti yang akan ngurusi. Allah yang akan jadikan kita berjaya. Ada superpower yang sudah berabad-abad tak dapat ditaklukkan. Selain Konstantinopel juga Persia. Konstantinopel itu 3000 tahun, artinya bahkan sebelum Masehi itu sudah ada, bentengnya tak tertembus. Tapi siapa yang dapat meruntuhkannya? Anak muda. Anak muda. Dan kalau kita memikirkan apakah sudah ada tanda-tanda bahwa kita akan berjaya di masa kita ini, Ertugrul enggak jadi berjuang itu. Ertugrul itu menegakkan, mengasaskan, pokoknya ini bagaimana saya nanti akan termasuk yang dimaksud dalam hadisnya Rasulullah. Kalau bukan saya, anak saya. Kalau bukan anak saya, cucu saya. Kalau bukan cucu saya, terus. Karena itulah kalau kita memperhatikan sejarahnya Muhammad Al-Fatih, jangan cuma bapaknya. Loh, 7 generasi. Tahun 1230, itu bukan lahirnya Ertugrul. Tetapi ketika Ertugrul ini memulai mengasaskannya, dan baru tercapai tahun 1453. Berarti berapa tahun itu? 200 tahun luwe. 223 tahun. Belenak itu rek.
Nyun sewu metu Surabaya nek ngene iki. Walaupun lama di Jogja, kalau kembali ke sini akhirnya balik maneh. Loh, kalau orang berpikirnya jangka pendek, sumpek. Kita belok sejenak, bukan yang perjuangan yang sangat panjang. Ada seorang perempuan, ketika anaknya kehausan, ia berlari-lari mencari air. Wes jelas, sudah sangat jelas gak ono banyu, sumur ndak ada. Dia masih yakin, tawakal. Maka lari-larinya ini disebut sebagai usaha sa'i. Walaupun di Quran sebut tawaf ya. Lari Safa Marwah bolak-balik ping 7 dan dia tidak berputus asa. Dia yakin, dia berusaha dengan gigih, dia tawakal. Jadi usaha dan tawakal ini bergandengan, bukan habis usaha baru tawakal. Wong kita berdoa dengan doa tawakal itu ketika baru keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nah, kalau kemudian air itu memancar dari hentakan kaki anaknya yang masih kecil, namanya Ismail alaihissalam, maka yang kemudian kita tiru, yang disyariatkan untuk kita teladani, bukanlah hentakan kakinya Ismail alaihissalam, melainkan larinya Ibunda Hajar yang tampaknya gak ono hasile ini. Tapi itulah yang Allah Ta'ala ridhoi. Nah, jadi kewajiban kita ini berusaha melakukan apa-apa yang Allah Ta'ala ridha, walaupun kemungkinannya didelok moto ki gak ono hasile. Karena boleh jadi apa yang tampaknya tidak berhasil itu, itulah yang Allah Ta'ala barokai, sehingga kebaikannya akan dipetik. Karena itu tadi saya sebutkan pemetik. Salahuddin Al-Ayyubi itu pemetiknya. Bukan berarti dia nggak berjeripayah, tidak berpayah-payah. Bukan berarti bapaknya nggak mempersiapkan, menyiapkan. Tetapi ini adalah hasil dari proses panjang. Begitu pula Muhammad Al-Fatih itu sing karek metik tok. Bukan berarti nggak pakai perang, dia sendiri perang. Tapi sebelumnya sudah berkali-kali. Dan itu pun Masya Allah. Dia awalnya dinaikkan sebagai sultan. Kemudian diturunkan sendiri oleh bapaknya. Untuk apa? Bukan karena kecewa, untuk menggembleng, untuk melatih mentalnya. Disuruh ngaji lagi, gitu ya. Nah, disuruh ngaji lagi dan dia memantau, tanya kepada gurunya. Nah, sekarang ini loh, kalau kita itu memasrahkan anak kita, masukkan ke boarding school misalnya, kedudukan guru anak kita itu betul-betul sebagai guru atau kuli ngajar. Nyuwun sewu. Saya paling mules, paling sedih kalau membaca berita ada orang tua nggak terima dengan gurunya, lalu gurunya dituntut. Nek ngono gak usah nyekolaken anak. Nah, tetapi ini penanda bahwa masih sangat banyak dari kita ini yang tidak menempatkan guru pada porsinya. Nah, kemudian kalau di masa lalu kita melihat peran sangat besar dari umat ini, sebenarnya di setiap masa pun kita menyaksikannya. Dan dalam setiap gerakan-gerakan yang kemudian melahirkan pintu-pintu kemenangan, maka juga senantiasa ada penumpang-penumpang gelap. Tetapi hal yang merisaukan lainnya adalah penggelapan sejarah. Karena itu jangan sekali-kali tinggalkan sejarah. Anak-anak kita itu perlu tahu. Bukan hanya pada rumusan Pancasila yang 7 kata dihilangkan. Jauh sebelum itu, Indonesia dulu itu tidak ada. Sampai ada Sumpah Pemuda. Dulu Indonesia, wabil khusus Jawa dan Sumatera ini dikenal sebagai Jawa. Bahkan sampai Malaysia pun dikenal sebagai Al-Jawi. Dan di Eropa kita juga dikenal sebagai Jawa. Sampai hari ini
di sebagian wilayah di Jerman, di beberapa negeri Eropa, bahkan di Amerika, orang kalau minum kopi itu menyebutnya sebagai Jawa. Do you want to Java? Itu maksudnya bukan mau Jawa, tapi mau ngopi. Kenapa? Karena pada masa itu dari sini inilah yang berpengaruh sangat kuat. Tetapi jalan untuk membuat kita ketika sekarang muncul, karena lagi semangat ini, di mana-mana orang bersemangat pada kopi itu, berikutnya apa? Seolah-olah kita mengenal minuman itu berawal dari Belanda. Padahal sejarah menunjukkan catatan yang sebaliknya. Saya menemukan buku yang berbahasa Belanda, justru di dalam buku itu sendiri ditunjukkan ini yang mengenalkan adalah para duat, dai-dai dari Damaskus, kemudian berikutnya pada masa Khilafah Utsmani, dan yang lain-lainnya adalah dari Yaman. Nah, tampaknya sepele, tetapi ketika sejarah dibelokkan, maka kebanggaan dan budaya yang dianut juga akan sangat berbeda. Sumpah Pemuda sendiri tidak terlepas dari inisiasi atau ide-ide pemuda-pemuda Islam. Memang Sumpah Pemuda itu pada Kongres Pemuda yang kedua, tetapi kenapa ada Kongres Pemuda yang pertama, siapa yang awal-awal menggerakkan, tidak terlepas dari Jong Islamic Bond. Cuma pada gilirannya di dalam buku-buku sejarah yang dipelajari oleh anak-anak kita, yang tercatat bukanlah organisasi pemuda Islam ini. Hanya disebutkan 2, kemudian berikutnya dan organisasi lainnya. Memang tidak ditutupi secara langsung, tetapi dikaburkan. Nah, pertanyaan sebelumnya, bagaimana metodologi praktisnya? Wallahu a'lam bishawab. Yang saya renungi, yang saya dapati dari contoh-contoh itu bukan mewariskan kepada kita metode praktisnya, akan tetapi menunjukkan kepada kita kesamaan yang sangat kuat, yakni adanya khosyah pada diri mereka, wal yakhsha, dan hendaklah takut. Ini yang betul-betul menguasai diri mereka. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Nah, mohon maaf, megangi yang terakhir saja. Masya Allah, sering saya sedih ada ibu-ibu atau bapak-bapak dimintai makanan, anaknya minta dibelikan sesuatu, golek gampangi, wis gak usah nak ya, ibu gak ada duit, abah gak ada duit. Itu tampaknya sederhana, tapi dia telah menyelisihi Quran Surat An-Nisa ayat 9 ini. Nah, dari rasa takut khosyah tadi itu, maka melahirkan kegelisahan, melahirkan dorongan untuk senantiasa berbenah memperbaiki. Sudah cukupkah bekal yang diberikan? Kalau cuma ilmu, kalau cuma kemampuan membaca, kalau cuma sampainya ilmu, kalau cuma soal ingatan, maka diajarkan sekali dites, wis iso ngewes, wis dadi. Tapi contoh pada Ratu Ageng tadi, Diponegoro, diajari takrib. Rampung bukan rampung, baleni maneh, baleni maneh, baleni maneh. Diajari Fathul Wahab, baleni maneh, baleni maneh. Jadi selesai 1 kali tidak cukup, selesai 2 kali nggak cukup, selesai 3 kali nggak cukup, berkali-kali itu nggak cukup, sampai melihat bahwa pada diri cicitnya ini sudah ada membahasakannya agak sulit itu ya, bahwa itu sudah menancap dalam dirinya, bukan cuma apal, bukan cuma bisa mempraktekkan, tapi sudah betul-betul. Sebentar, saya bingung ngomongnya itu, bingung gitu ya. Ya apa ya ngomong? Apa?
Iya, ya artinya mendarah dagingnya itu memang sudah betul-betul melahirkan komitmen dalam dirinya. Ngene lho, urip iku kudune ngene gitu ya. Memegangi betul, bukan cuma hafal dan mampu menjalankan. Nah, pertanyaannya kita sendiri bagaimana? Kita sendiri bagaimana? Kenapa itu muncul? Karena Ratu Ageng melihat pada diri anaknya, melihat pada diri cucunya. Oh, gak cukup, nek mek iso tok itu gak cukup. Oh, gak cukup, ndak cukup kalau cuma paham tok itu gak cukup. Oh, ndak cukup kalau cuma bisa mengajarkan tok itu ndak cukup. Nah, artinya ini kan bukan soal metode praktis, karena kalau praktisnya sudah bisa menjelaskan kembali, sudah bisa menghafalkan itu sudah cukup. Ini digembleng, dibolan-balani, ditekankan kembali sehingga memunculkan dorongan yang sangat kuat untuk memperjuangkannya. Nah, jadi dari sini ke pertanyaan pertama tadi dia. Dan pertanyaan saya juga ingin mengajukan pertanyaan pula berkenaan dengan pertanyaan tadi. Apakah kita ini sudah mendidik anak kita sesuai dengan apa yang dimaui agama ini? Ataukah kita hanya mengenalkan agama sebagai pengetahuan dari anak-anak kita? Jangan-jangan kita merasa sudah membekali anak kita, padahal sakjane durung. Sehingga baru keluar rumah sedikit saja, anak kita sudah flu, pilek, demam, bukan badannya, melainkan keyakinannya. Nah, saya sendiri dulu kuliah di Fakultas Psikologi dan senang dengan dunia psikologi, tetapi lama-lama saya dengar-dengar kalau agama ini telah memberikan kepada kita bekal yang komplit, segala yang mendekatkan kepada surga dan segala yang menjauhkan dari neraka. Kalau agama ini telah memberikan bekal yang komplit untuk menyiapkan anak-anak kita, lalu bekal apa yang seharusnya saya perhatikan dari agama ini untuk anak-anak saya? Sampai di situ mumet saya. Mumetnya kenapa? Karena ketika baru menengok anak-anak saya ini pada usia 6 tahun, paling lambat 7 tahun contohnya, sudah benar-benar mumayyiz belum? Bukan berarti anak saya belum bisa istinja sendiri, karena kalau kita ingat di Safinatun Najah itu kan tandanya sudah mumayyiz itu sudah bisa melakukan istinja dengan sempurna. Itu indikator fisik. Tapi indikator fisik tidak otomatis menggambarkan keadaan yang sesungguhnya. Contohnya gini, karyawan yang produktif itu rajin masuk, enggak mbolosan. Tetapi karyawan yang rajin belum tentu produktif. Tandanya seseorang itu sudah mumayyiz, dia bisa melakukan istinja sendiri dengan sempurna. Tapi mampu melakukan istinja dengan sempurna belum tentu tidak dengan sendirinya memastikan dia itu seseorang yang sudah mumayyiz dengan sempurna. Nah, pada titik ini sudah kita siapkan belum? Apakah kita sudah membekali anak-anak kita sehingga pada usia 6 tahun, selambat-lambatnya 7 tahun, mereka ini sudah betul-betul memiliki tamyiz, yakni kemampuan membedakan, bukan cuma bukan cuma tahu, membedakan benar dan salah, baik dan buruk dengan akalnya. Nah, jadi bukan cuma, oh ini baik, kenapa? Kan Bapak minum tiap hari, itu berarti cuma tahu, bukan mampu membedakan. Nah, sudah kita siapkan belum anak-anak kita untuk seperti itu? Padahal inilah titik awal kita mengajarkan sholat pada anak-anak kita. Karena perintah Rasulullah SAW bagi kita para orang tuanya, kalau mau mengajarkan sholat pada anak itu, memerintahkan sholat pada anak itu dimulainya usia 7 tahun. Muru auladakum bisolah idza balagha sab'a sinin. Umur 7 tahun baru diajari, syarat dan ketentuan berlaku. Nah, anak-anak kita ini sudah kita siapkan belum? Ataukah wis pokoke ayo sampai sholat lagi? Sementara belum kita siapkan agar anak-anak kita ini
sudah benar-benar menjadi mumayyiz pada usia 6 tahun, selambat-lambatnya 7 tahun. Apa faedahnya? Kalau anak itu sudah benar-benar memiliki tamyiz, maka dia itu akan dapat menahan diri, mengelola dirinya, walaupun masih terbatas dibanding mereka yang sudah mukallaf. Karena itulah ahliyahnya, kecakapannya itu masih disebut sebagai naqisah, masih terbatas. Ahliyatul ada naqisah. Nah, pertanyaannya, ada enggak di masa kita anak-anak yang umurnya 8 tahun, 9 tahun durung iso apa-apa? Duit-duit piro dapat uang berapapun, lebaran dapat sangu riyoyoan langsung ngentek. Apa artinya? Berarti anak kita itu belum benar-benar mumayyiz. Karena mumayyiz itu salah satu kemampuannya adalah membelanjakan harta secara bertanggung jawab walaupun masih terbatas. Membelanjakan ini bukan menghabiskan. Nah, dari sini kalau memang kita betul-betul tegakkan, maka insya Allah anak itu SD, walaupun dia punya peluang untuk beli HP, enggak beli HP. Tetapi itu semua perlu pendampingan dari kita. Kalau di rumah saya, anak-anak saya baru boleh punya HP kalau sudah kuliah. Dengan catatan membelikan HP bukanlah tugas, bukanlah kewajiban orang tua. Nah, lalu kewajiban orang tua apa? Memberikan bekal untuk selamat dunia akhirat. Itu yang penting. Bukan berarti saya tidak akan membelikan HP anak-anak saya. Tetapi membelikan HP harus clear, bukan kewajiban orang tua. Jadi kalau sewaktu-waktu saya lihat, oh ini sangat memerlukan, mungkin saja saya berikan. Tetapi alhamdulillah anak saya yang sudah lulus SMA 2 orang, mereka tidak ada yang minta dibelikan HP. Nah, dan alhamdulillah manakala ini bukan berarti dari anak awal, anak saya baru 7, karena itu kalau punya anak jangan cuma 2. Kalau cuma 2 yang awal banyak salahnya, yang kedua masih banyak salahnya, wis cures susan. Nah, pada anak berikutnya mudah-mudahan Allah Ta'ala jaga, karena sekarang sudah enggak di rumah, lulus SD mondok. Nah, ternyata ketika sudah ada kemauan yang kuat kepada agama ini, maka ketika dia kelas 3 SD misalnya, dia rela uang sakunya tiap hari kan 2.000 sampai 3.000. Kalau ada les 3.000, kalau nggak ada les 2.000. Itu dia tabung. Untuk apa? Untuk beli hewan kurban. Setelah setahun ternyata gak cukup karena harga kambing naik. Nabung lagi 2 tahun. Ternyata itu latha berikutnya juga belum cukup, kurang 100.000. Saya sudah berbesmil gak tego, 2 tahun gak jajan rek. Mau saya kasih 100.000, dia gak mau. Kenapa? Karena dia ingin berkurban dengan uangnya sendiri. 3 tahun baru bisa beli hewan kurban. Apa catatannya? Bukan tidak ada pengaruh lingkungan itu, gitu ya. Tetapi kalau sekiranya kita siapkan anak-anak kita sebagaimana yang dimaui agama, bukan berarti sekali lagi sudah selesai tugas saya, tidak. Ini kan selama ini di rumah, sekarang mulai mondok. Nah, mudah-mudahan Allah kasih pertolongan, Allah kuatkan. Nah, tapi yang saya catat adalah bahwa lihat temannya punya HP itu bisa nggak tertarik sama sekali. Kapan itu nggak tertarik? Kalau di hatinya ada yang lebih besar, maka kita perlu tumbuhkan di hatinya kebanggaan, bukan membanggakan diri sendiri alias ujub, bukan, tapi bangga kepada amalan. Bangga kepada amalan adalah artinya memandang baik suatu amalan. Gampangannya gini loh, orang itu kalau bangga sama bal-balan, senang dengan bal-balan, walaupun dia nggak iso bal-balan, ketemu ahlul bal-balan, gayeng, langsung hatinya nyambung. Begitu pula dengan anak-anak kita. Kalau dia bangga kepada suatu amalan atau bangga kepada agama ini, ketemu ahlinya senang. Tapi kalau dia membanggakan diri sendiri,
lihat temannya lebih unggul dari dia, sudah ada ghil dalam dirinya. Allah, aku juga bisa, tapi dia nggak kunjung bisa. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang saya sampaikan. Apa yang saya sampaikan pasti ada salahnya. Ternyata ini sudah mau 7:30, tadi disampaikan bahwa paling lambat jam 7:30. Karena sekarang saya tutup untuk perbincangan saya sebelum nanti moderator nutup. Apa yang saya sampaikan pasti ada salahnya. Itu kesalahan saya Muhammad Fauzul Azim. Ingatkanlah saya dengan akhlak seorang mukmin kepada saudaranya, yakni dengan tawassul bil haq wa tawassul bis sabr wa tawassul bil marhamah. Dan kalau ada yang benar itu pasti dari Allah. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan sekuat kita, semampu kita. Astaghfirullahaladzim. Ihdinas siratal mustaqim. Walhamdulillahi rabbil alamin.